Pasar Baru Kuningan adalah salah satu pusat perbelanjaan yang ikonik dan bersejarah di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Lebih dari sekedar tempat transaksi jual beli, pasar ini memiliki peran penting sebagai pusat ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat. Keunikan pasar ini terletak pada perpaduan antara nilai tradisional dan kebutuhan modern. Di sini kita bisa merasakan suasana tawar-menawar yang sangat hangat dan kekeluargaan, berdampingan dengan toko-toko yang menawarkan produk-produk kekinian. Di sini Anda tidak hanya berbelanja, tapi juga bisa berinteraksi langsung dengan para pedagang yang ramah, mendengar cerita, dan merasakan keragaman budaya lokal. Pancasila sebagai dasar negara mengajarkan kita untuk mencintai tanah air dan sesama. Saat kita membersihkan sampah di jalanan, bukan hanya menjadikan lingkungan lebih bersih, kita juga mewujudkan nilai gotong royong dan rasa tanggung jawab terhadap negeri yang kita cintai. Oke, sekarang saya sudah berada di Pasar Baru Kuningan. Saya lagi melakukan salah satu tugas dari mata kuliah kewarganegaraan, yakni melakukan observasi langsung ke lapangan. Nah, di sini saya ingin melihat dan mengamati secara langsung aksi dan interaksi yang ada di Pasar Baru Kuningan. Dan saya akan melakukan beberapa sesi wawancara dengan para penjual yang ada di sini. Sama ini ngembang tahun berapa tahun yang sih udah pertama di ada kira-kira 15 tahun. Berarti dagang utama bapak ini apa sih? Yang sayuran. Iya. Kalau bapak biasanya membantu sama pedagang itu dalam hal apa? Sama kadang ini waktu belanja gitu. Sama pedagang biasanya apa yang bisa bapak bantu sama pedagang? Kalau di sini habis ambil. Oh, gitu. Iya. Ya dari tempat yang lain. Saringan berapa? Saringan berapa? Kenapa yang bapak lakukan? Kalau kita nengok. Iya. Barang-barang sini. Kalau yang bersama yang dekat ini tetangga. Kan pasar berapa? Murah atau bakti sosial? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya Pak ya. Tapi kalau untuk sosial ini kan bapak Kalau bisa ini ada. ada. Tiap pagi. Tiap pagi. Ada iurannya setiap asuhan. Buat ini kartis. Buat sampah. Kira-kira berapa ya? Kalau sampah 1.000 per lokal. Kalau berapa 2.000. Kalau ininya 5.000 per hari. Iya. Bapak Tempat. tempatnya ya. Tempatnya 5.000. Iya. Berarti sewa. Kalau per hari minimal uang ini apa namanya? Uang Kebersihan. Ya. Bapak ini kan dagang bapak kan sayurnya banyak nih macam-macam. Cara bapak nentuin harganya gimana? Kalau harganya kan tergantung belinya. Tergantung dari Dari bapak beli berapa? iya, dari berapa itu bisa segini. Berarti sendiri bukan patokan dari pasar ini? Bukan. Bukan ya. Pilihan dari bapak pedagang nih pernah nggak ngasih harga spesial pada orang yang kurang mampu? Ya kadang-kadang. Ya, kebanyakannya mampu sih yang mampu. Ya. Cara bapak nih pelanggan biar pemilih gimana? Kalau tergantung bang, kalau bagus ya pasti gratis. Berarti tergantung kualitas Iya. Pak ya. Ya. Tantangan apa yang bapak rasakan sekarang ini kan ada harga BBM lagi naik, dolar pun lagi naik juga, yang melemah kan. Apa yang bapak rasakan? Pada naiknya sayuran sih, Oh, naik. iya pada naik semua jadi lah dijualnya susah. Yang paling berdampak itu apa Pak, harga paling tinggi dari sebelumnya? Dari sebelumnya bawang merah, bawang putih. Sekarang mah 45 per kilo dari depotnya. Kalau bawang putih? Bawang putih hampir sama 40 lah itu. Iya. Kalau cabenya sih? Kalau cabai masuk udah sekarang mah 45 dan sana ya. Jadi omsetnya rata-rata sekarang menurun atau sama? Menurun. Menurun ya Pak? Menurun banget ya? Oke baik Pak, pertanyaan terakhir. Ini harapan Bapak nih sebagai pedagang mungkin untuk kesejahteraan Bapak pada pemerintahnya dan harapannya. Semoga
normal lagi lah seperti semula. Iya. Amin. Amin. Ya Pak ya. Iya. Oke Pak, makasih atas waktunya dan atas Pak ya. Jadi Pak, saya mau tahunnya berapa Pak? Kalau gua tahu kan setengah 8.000. Timun, motor. Bawang merah tadi berapa Pak? Kalau seperempat kali 15, bawang merah mah. Iya. Oh yang merah ini. Tambahan bawangnya bagus. Besar. Kita stop dulu. Oke, alhamdulillah sesi wawancara dengan pedagang sayuran udah selesai saya lakukan. Nah, bisa kita lihat di sini masih banyak ya dagangan sayur yang lainnya. Antara yang satu juga ada rempah-rempah, kita lihat di sini. Oke, sekarang saya mau wawancara dengan salah seorang pedagang lapak ikan segar. Dengan Bapak siapa? Banana. Kita sudah dari Jualan dari tahun 2000. 6 tahun. Ya, saya tua sih. Ini dagang bersama Bapak Ini ada ikan mas sama ikan nila. Ada gurami, patin, nilon, lele. Ya. Ya, kadang paling kan sehari 2 hari, kalau lebih dari 3 hari kadang kalau ini bang ikan bakar mas udah nggak aktif. Dulu mah ada kegiatan, ada acara apa segala gitu, ada pembeli banyak kan. Sekarang nggak aktif ya. Ada. Buat kebersihan 2.000. Ya, buat distribusi listrik 5.000. 3.000 berarti 5.000. 5.000 satu itu satu lapak. Iya, ini bukan bayar beli dulu. Pertama dibangun. Bapak ini cara mungkin Ini kan dari pengiriman berapa? Ya, iya itu kok pokoknya dari kolam 25 itu buat yang atas, itu buat kematian. Sudah ada. Cuman mungkin sama. Kalau nggak sama kan, artinya yang lainnya ngoceh. Pelanggan saya
kan dari pelayanan lah utamanya. Bapak, sekarang ini kan BBM naik, terus inflasi juga lagi lemah kan, ada yang naik. Kira-kira menurut Bapak, efek yang paling Bapak rasakan Untuk pelayanan kalau harga jual, harga beli masih stabil. Belum, udah jangan. Gitu ya, pedagang pasar gitu ya, laku lah gitu ya. Terus dari pemerintah, mana perhatian juga golongan air kan naik beli 50.000 satu bulan. Ya, air terus. Nah, fasilitas kan kayak gini kan kalau misalkan Seru banget rasanya bisa berbincang-bincang dengan Bapak Nanang yang sangat luar biasa. Semoga laris ya Pak dagangannya. Oke, selanjutnya saya akan ke salah satu toko sembako yang ada di Pasar Baru Kuningan. Dan saya akan melanjutkan sesi wawancara dengan Bapak atau Ibu Ida, si pemilik toko. Ibu ada ini, ada juga dagang sama sayuran. Kamu kan tugas kewarganegaraan. Biasanya itu dalam hal apa sama pedagang itu biasanya Pak, kayak kalau jualan barang apa aja harus sering barter gitu ya. Misalnya nih ada pedagang yang ada apa karena yang bareng-bareng itu bareng-bareng biasanya di sini ada kegiatan pagi-pagi bersih-bersih ini ada petugas kebersihan ada bayar tiap hari berapa? 1.000 udah disatuin sama kartu. Kalau yang kartu selama 25 tahun. Harganya gimana? Dari satu barang saya ngambil berapa persen. Jadi rata-rata sama. Bukan ada dari pasarnya gitu, enggak, nentuin sendiri. Ibu pernah nggak misalnya masih ada harga spesial kan dimana banyak sedikitnya semakin banyak biasanya lebih murah ya, semakin banyak semakin murah. Nah ini Bu, Gimana ente? kita marah-marah aja, ngadain barang-barang yang dibutuhkan. Iya. Ada naik. Yang paling naik itu tapioka.
Biasanya berapa Ibu? Biasanya harga 8.000 9.000, sekarang di angka 14. 14 sampai 15. Kalau dikirim. Jadi ngaruh ke yang lainnya kan bangsa kerupuk dari bahan tapioka. Dari tapioka. Kalau untuk beras sama. Masih stabil sih. Oh, tepung berarti tepung aci ya Bu? Plastik yang berdampak. Berarti sekarang ini Bu, sejak kenaikan itu menurut Ibu omset Ibu menurun atau masih stabil atau gimana? Masih stabil sih. Masih stabil, masih Nomor stabil. satu mah langganan sih, kalau kita udah punya banyak langganan jadi enggak ngaruh ya. Berarti alhamdulillah ya Bu ya. Oke Ibu, ini pertanyaan terakhir. Mungkin ada harapan Ibu nggak atau masukan Ibu sesama pedagang di sini untuk pemerintah ke depannya nggak? Ya kita mah ingin harga stabil gitu sih biar bisa terjangkau. Oke, baik. Itu aja Bu pertanyaannya. Terima kasih ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya, sangat luar biasa ya. Dan selanjutnya saya berkunjung ke salah satu lapak pedagang buah-buahan. Wow, buah-buahannya banyak sekali ragamnya. Ini Bu, saya dari kita mungkin mau nanya tentang Gotoro yang ada di sini, tentang UMKM-nya seperti apa ya. Ibu sudah lama jualan buah di sini? Baru, kira-kira berapa lama? Tahun mah udah lama. Yang buahan aja apa yang lain? Ibu tanya ini, biasanya Ibu sama pedagang di sini ada dalam hal apa gitu membantu kegiatan kalau menolak Sering diganti melayani kalau mereka lagi sholat, makan ya saling gantian aja jaga gitu ya. Oke. Ibu misalnya nih kalau ada nih pedagang di samping Ibu lagi kalau musibah atau sakit, biasanya hal apa yang dilakukan? Biasanya ada terjadi musibah gitu di tengah bencana nggak ada ya? Insya Allah aman ya Bu ya. Maksudnya ada kegiatan bakti sosial gotong royong setiap harinya atau apa? Nggak ada. buat kebersihan. Ibu, ini secara nentuin harga-harganya ini Ibu gimana? Setiap harga harga apa jual? Tergantung pembeli aja, jadi kita ngambil jiwa berapa. Biasanya sama ada nggak tadi? Berarti bukan patokan dari pasar, nggak ada. Kita tergantung dari Tergantung Ibu belinya berapa ya. Bu, pernah nggak ngasih harga spesial gitu sama langganan atau pasti ya banyak nawarnya kalau udah sama ya. iya? Kurangin 1.000. Bu, sekarang ini kan lagi BBM lagi naik, ya sekarang lagi lemah gitu mas, dolar pernah melonjak. Nah ada pengaruh nggak pedagang ini? Ada, contohnya apa itu? Ya semua buah Iya, ada legislasi. Nah yang paling terdampak itu kira-kira di buah apa? buah impor. Iya, jadi berapa sekarang? Biasanya Naik sekitar sampai 5%. lumayan juga ya, Bu, ya. Berarti omset Ibu sekarang ini menurun atau rata-rata dari yang sebelumnya atau masih stabil? Masih sih. Oh, banyak aja tanam juga terbantu ya Bu ya. Oke Bu, ini pertanyaan terakhir ini harapan Ibu sama pedagang untuk kedepannya ke pemerintah terkait. Ya, semoga ekonomi kita stabil. Amin. Untuk di pasar sendiri ada yang harus dibenahi di pasar baru ini. Berarti udah nyaman ya. Campur pokoknya.
Tapi bukan apa ya sapinya segan aja segan apanya. Semoga dagangan ibu laris manis ya Bu ya. Terima kasih Bu. Akhirnya selesai juga perjalanan observasi saya di Pasar Baru Kuningan. Begitu banyak yang saya dapatkan dari observasi ini, bisa berbagi cerita dengan para pedagang di sini dan bisa melihat secara langsung bagaimana interaksi sosial. Oke, baiklah, saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih yang udah nonton. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.